Organisasi memerintahkanmu untuk membunuh si bangsawan itu. Itu benar, tapi perintah organisasi tidak menyuruhku untuk membunuh anak-anak. Sadarkah kalian apa makna dari keputusan ini? 2 bulan pengintaian, semua itu sia-sia. Egor ditangkap, Rykov digantung. Sudah 2 bulan setiap malamnya kita melakukan tipu muslihat. Tapi sekali lagi, itu semua sia-sia belaka dengan segala resiko yang kita jalani. Apakah kalian sudah gila? Sanggupkah kau, Stefan, dengan mata terbuka melemparkan bom kepada anak-anak? Sanggup jika organisasi memberi perintah. Lalu mengapa? Mengapa kau menutup mata, Stefan? Terhadap mereka? Iya, Sekedar membayangkan situasi yang lebih baik dan mempertimbangkan fakta-fakta akan pengetahuan yang aku miliki. buka matamu, Stefan. Pahamilah bahwa organisasi akan kehilangan seluruh kekuatan dan pengaruhnya ketika kita membiarkan dalam 1 detik anak-anak akan menjadi korban dari bom yang kita ledakan. Aku tidak bisa memungut sampah yang sudah dibuang. Ketika hari itu kita telah melupakan anak-anak, maka saat itu kita akan menjadi penguasa dunia. Revolusi akan berjaya di atas tanah ini. Pada hari itu, revolusi akan dibenci oleh seluruh umat manusia. Apa jadinya dunia ini? Jika saja kita memiliki kekuatan yang cukup, kita pasti bisa memaksakan kehendak mereka untuk diri kita. Membebaskan mereka, membebaskan perbudakan mereka. Lalu, jika seluruh umat manusia menolak revolusi, jika seluruh rakyat yang kau berperang demi mereka menolak anak-anak mereka terbunuh demi revolusi, akankah kita tetap memaksa mereka? Ya, jika perlu. Aku juga mencintai rakyat. Cinta tidak berparas seperti itu. Siapa yang berkata begitu? Aku, Dora! Kau hanyalah seorang perempuan. Pikiranmu tentang apakah cinta gerangan salah belaka. Tapi pikiranku tentang rasa malu benar adanya. Hanya sekali aku merasa malu pada diriku sendiri. Itu pun karena kesalahan orang lain. Yakni ketika mereka mencambukiku. Lantaran mereka mencambuki aku. Cambuk itu, tahukah kau apakah itu? Vera istriku berada di sampingku dan bunuh diri sebagai aksi protes. Aku hidup. Kita apa harus merasa malu untuk apa? Stefan, semua orang di sini mencintaimu dan hormat padamu. Tapi, bukan soal kau punya alasan apa. Aku tidak bisa membiarkanmu untuk melakukan semuanya. Tidak semuanya diperbolehkan demi revolusi. Ratusan saudara kita mati hanya agar kita mengerti bahwa tidak semua diperbolehkan demi revolusi. Tidak ada larangan apapun demi menyokong perjuangan kita. Anak-anak, hanya itu yang bisa kalian katakan. Kalian tidak mengerti apapun lantaran Yanek tidak mau membunuh anak-anak. Jutaan anak-anak Rusia akan mati kelaparan. Hanya dalam beberapa tahun ke depan. Pernahkah kau melihat anak-anak kelaparan hingga mati? Aku pernah. Dan mati oleh sebuah ledakan bom adalah kematian dalam hembusan angin yang sepoi. Tapi Yanek tidak melihat jutaan anak Rusia yang terancam mati kelaparan. Dia hanya melihat 2 anjing pintar kepunyaan si bangsawan. Manusiakah kau, Yanek? Apakah kamu tahu mengapa Yanek menerima pembunuhan si bangsawan tersebut? Karena kematiannya akan menggulirkan sebuah zaman di mana seluruh anak-anak di Rusia tidak akan lagi mati kelaparan. Tentu bukan hal yang mudah. Namun, dengan kematian 2 keponakan si bangsawan tersebut, bukan berarti seorang anak dapat dihindarkan dari sebuah kematian. Bahkan dalam penghancuran tetap ada peraturan, Stefan. Di sana terdapat batas-batas.
Tidak. Tidak ada batas. Kebenarannya adalah bahwa kalian tidak percaya akan revolusi. Kalian tidak percaya dengan revolusi. Jika kalian percaya dengan segenap hati, jika kalian yakin dengan segenap pengorbanan dan kejayaan kita akan sanggup membangun Rusia yang bebas dari tirani. Sebuah negeri merdeka yang pada akhirnya nanti akan menguasai dunia. Andai kalian tak ragu bahwa seorang manusia terbebas dari penguasa dan prasangka, itu akan mengangkat dirinya ke atas langit untuk menghadap Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kematian 2 orang anak menjadi persoalan yang menentang tujuan luhur kita ini? Kalian ingat, semua kebenaran itu, kalian dengarkan aku. Jika kematian 2 anak itu menghentikan kalian, itu lantaran kalian tidak sepenuhnya yakin kalau kalian benar. Kalian tidak percaya dengan revolusi. Stefan, aku malu dengan diriku sendiri. Bagaimanapun aku tidak bisa membiarkanmu untuk melanjutkan. Aku menerima pembunuhan seseorang dengan tujuan untuk menghancurkan kediktatoran. Namun setelah perkataanmu tadi, aku melihat tirani yang baru telah datang dan akan mengubahku menjadi seorang pembunuh manakala aku sedang mencoba seseorang penegak keadilan. Persoalan apa? Andai kau bukan penegak keadilan, andaikan keadilan sudah ditegakkan, bahkan melalui tindakan pembunuhan, kau dan aku bukanlah apa-apa. Kita adalah sesuatu, dan kau sangat tahu itu karena semua ini menyangkut harga dirimu, seperti yang kau katakan kemarin. Harga diriku seluruhnya bertumpu pada diriku. Tapi harga diri orang lain, revolusi mereka, ketidakadilan mereka hadapi, dan juga kehidupan mereka, itu semua menjadi tanggung jawab kita semua. Orang tidak hidup hanya dengan keadilan belaka. Dengan keadilan dan kemurnian. Kemurnian? Ya, boleh jadi aku tahu apa itu. Namun, aku memilih mengesampingkan hal itu. Dan jutaan manusia juga telah mengesampingkannya. Hingga pada suatu hari nanti, makna kemurnian akan lebih besar dari itu semua. Kau tidak bisa begitu. Untuk mengetahui siapa yang benar, kau atau aku, kau perlu mengorbankan 3 generasi dan serangkaian peperangan, revolusi-revolusi yang mengerikan. Ketika hujan darah telah menjadi kering di muka bumi ini, kau dan aku berlumur debu untuk waktu yang lama. Ya, kau dan aku, yang lain menyusul kemudian. Aku hormat kepada mereka, sama seperti kita hormat kepada saudara sendiri. Yang lainnya, tapi aku mencintai mereka yang hidup saat ini, di bumi ini, yang sama tempatku berada. Merekalah satu-satunya yang aku hormati. Aku melawan demi mereka, dan demi mereka pula aku siap mati. Demi kota-kota yang jauh di masa depan, yang aku pun tidak yakin, aku tidak mau menampar wajah saudaraku sendiri. Aku tidak mau menghidupkan ketidakadilan demi matinya keadilan. Saudara-saudaraku, aku ingin bicara belak-belakan. Dan setidaknya mengatakan pada kalian apa yang paling bersahaja dapat dikatakan oleh para petani. Membunuh anak-anak adalah ihwal lenyapnya rasa hormat. Jika pada suatu hari dalam hidupku, revolusi telah memisahkan diri dari rasa hormat, aku pun akan berpaling dan menolak revolusi macam itu. Jika kalian putuskan itu, membunuh anak-anak, aku akan pergi keluar gedung teater itu. Akan aku lemparkan diriku ke bawah kereta kuda si bangsawan. Kehormatan adalah kemewahan yang disediakan hanya untuk orang-orang yang mampu berkereta kuda. Tidak, kehormatan adalah kepoyaan terakhir orang yang malang. Kau sangat tahu itu.
Kau juga sangat tahu bahwa kehormatan bersemayam di dalam revolusi. Itulah mengapa kita bersedia mati. Itu pula yang membawamu kepada siksaan cambuk pada waktu itu, dan telah membuatmu bicara seperti yang tadi kau katakan. Diam! Kau tak boleh membicarakan hal ini. Mengapa aku harus diam? Biarkan aku mengatakan bahwa aku tidak percaya revolusi itu. Artinya aku sanggup membunuh si bangsawan itu. Tidak atas nama apapun. Aku seorang pembunuh biasa. Kalau begitu, aku biarkan saja kau berkata begitu. Dan aku tidak perlu menyerangmu. Lebih baik membunuh tidak atas nama apapun dibanding tidak membunuh sama sekali. Tapi aku tegaskan, teror tidak akan sendirinya terbentuk melalui cara-cara yang diinginkan oleh seseorang yang berjiwa rapuh. Kita adalah para pembunuh yang sudah memilih untuk menjadi seorang pembunuh. Tidak, aku lebih milih mati daripada pembunuhan salah. Aku memilih kemurnian. Next, Stefan, cukup. Organisasi telah memutuskan bahwa pembunuhan anak-anak adalah sia-sia. Kita mulai dari awal. Dalam 2 hari, kita harus sudah siap. Bila anak-anak itu masih di sana, Kita akan menunggu kesempatan lain. bila nyonya bangsawan menyertai si bangsawan, Aku tidak akan menghindarkannya. Dengar. Kita mulai dari awal. ya, mulai dari awal. Inilah yang terjadi saat kita melakukan sesuatu hanya demi rasa hormat.